Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat sekalian, pertama sekali saya menghimbau kepada kita semua untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam makna takut kepada Allah. Takut apanya? Takut ancamannya, takut hukumannya. Karena kita takut hukumannya, maka kita lebih sabar, berenergi untuk melakukan perintah-perintah Allah itu. Karena membayangkan betapa mengerikannya ancaman Allah itu, sehingga kita tidak berani melawan larangan Allah itu. Inilah ketakwaan. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata terkait masalah iman. Hadis itu kita dapatkan juga dalam Sahih Muslim, dan ingin cari gampangnya bagi yang punya koleksi hadis yang bernama kitab Riyadhus Shalihin, maka ada dalam bab tentang Kitabul Adab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alaih. Hadis ini sampai kepada kita melalui sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat mulia Abu Hurairah. Dari beliau kita banyak dapat berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hadis ini. Hadis ini sangat populer sebagai informasi tentang iman. Iman disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah bersabda bahwa iman itu ada beberapa bagian. Kata Rasul antara 60 hingga 70-an bagian. Jadi ada bagiannya. Yang paling top adalah keyakinan la ilaha illallah. Yang paling teruk, yang paling rendah yaitu upaya seseorang menghindarkan sesuatu yang berbahaya supaya jangan sampai mengganggu orang. Dan di akhir hadis itu Rasulullah berkata, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Malu. Apa itu al-haya'? Al-haya' yang kita terjemahkan sifat malu. Malu ini kalau kita kaji secara perbuatan hati, ini malu berbanding lurus dengan akal sehat. Jadi kalau malu dan akal sehat itu sejalan. Cara mengujinya bagaimana? Lihatlah bayi. Bayi karena akal sehatnya belum tumbuh, enggak ada malunya. Kelihatan kemaluan dia pun tak malu dia. Bayi dengan sifatnya yang egois itu harus dia nomor satu diperhatikan. Jangan telat sedikit dia marah. Dia enggak malu karena akalnya belum lengkap, belum tumbuh akal sehatnya. Jadi semakin tumbuh anak ni, bertambahlah sedikit rasa malu dia. Mulailah dia malu memperlihatkan kemaluannya. Makin lebasa lagi dia, mulailah dia memperlihatkan bagian yang bukan kemaluannya tapi bagian dari tubuhnya.
malulah dia terlihat jelek, karena tumbuh akal sehatnya. Jadi kata Rasulullah, malu ini bagian dari iman. Berarti ketika Allah anugerahkan kepada kita akal, dan akal itu pula lah pembeda antara kita dengan hewan, makanya hewan tak ada malunya. Hewan tak ada malunya. Oleh karena itu, supaya kita bisa mempertahankan status kita sebagai manusia yang Allah muliakan sebagai manusia karena ada akalnya. Karena kalau nggak ada akalnya seperti orang gila, kewajiban pun terbebas darinya. Jadi menyebabkan kita ini mulia karena ada akal sehat nih. Dan akal sehat nih berbanding lurus dengan sifat malu. Bisa juga kita katakan, semakin matang akal sehat orang tuh semakin tinggi malunya. Sehingga nggak bisa dipisah juga oleh Rasulullah SAW bahwa mengukur tingkat keimanan seseorang itu pun juga bisa diukur setinggi apa rasa malunya. Nah, malu ini apa? Malu terhadap apa? Ini juga dijelaskan oleh para ahli ilmu. Kalau ada orang misalnya disuruh khotib, dia nggak mau, kenapa? Malu. Nah, itu bukan malu. Ayolah, kaulah yang khotib. Malu aku. Itu bukan malu, dia takut. Kadang sedikit aja bedanya antara malu dan takut itu. Tidak berani dia. Itu bukan malu. Karena malu itu, kata Imam Junaid, malu itu adalah malu melakukan kekurangan. Malu terlihat jatuh muruah dia. Malu melakukan yang dilarang, itu baru malu. Jadi kalau ada anak-anak nggak mau tampil, dia tampil di depan latihan public speaking, malu katanya. Enggak, tampil di depan orang untuk memberitahu sesuatu yang benar dan baik, dan dia nggak mau, katanya malu. Bukan malu itu takut, dia kurang berani saja, nyalinya kurang dilatih. Jadi malu ini harus sesuatu yang, kata Imam Junaid lagi dalam penjelasannya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan. Imam Junaid ini siapa, Ustaz? Imam Junaid ini adalah imam tasawuf. Dia ilmu batin, ilmu tentang kolbu, dia jagonya. Jadi kalau ada orang banyak namanya Junaid, maka terinspirasi dari tokoh yang satu ini, Imam Junaid. Dia menjelaskan apa itu malu. Malu itu antara karena melihat nikmat Allah atau karena melihat kekurangan diri. Katanya malu itu antara karena melihat nikmat yang Allah berikan atau antara melihat kekurangan diri. Contoh, seseorang yang berakal sehat, ketika dia melihat dirinya sehat badannya, lapang waktunya, sadar dia bahwa Allah memberikan dia nikmat itu, maka muncul rasa malunya kepada Allah. Malu dia kalau dia tidak pakai kesehatan ini untuk ibadah. Malu dia kalau dia tidak bayar pajak yang Allah tagih kepadanya berupa amal saleh. Malu dia. Inilah kata Imam Junaid, menengok nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, muncul rasa malu ketika dilihat apa? Malu dia. Malu dia dilihat Allah enggak bersyukur, sehingga dia bersyukur. Makanya malu ini bagian dari iman. Atau malu juga mungkin terjadi karena melihat kekurangan diri. Karena dia tahu diri ilmunya tak banyak, tak mau dia congkak di depan orang. Malu dia takabur. Malu dia menampakkan hartanya karena dilihatnya, aku nih susah. Malu, sombong. Ini. Jadi malu, kata Imam Al-Junaid, antara melihat nikmat Allah atau melihat kekurangan diri. Karena melihat kekurangan diri, maka dia tidak takabur, tahu diri dia, maka dia malu. Nah, di sisi lain, malu ini ada juga ditagihkan dalam bab taubat. Taubat, orang yang melakukan dosa besar supaya gugur dosanya,
Enggak cukup dengan puasa hari 9 Zulhijjah doang. Walaupun diberitakan dalam hadis itu, berpuasa 9 Zulhijjah menghapuskan dosa sebelum setahun yang sebelumnya dan setahun sesudahnya. Antara solat 5 waktu dengan solat 5 waktu juga kata Rasul menghapuskan dosa. Antara Jumat ke Jumat juga menghapuskan dosa. Tapi ada catatan Rasulullah terkait itu. Selama dosanya bukan dosa besar. Jadi kalau dosanya dosa besar, tagihannya taubat. Taubat itu ada rukunnya. Rukun pertama menyesal. Karena dia menyesal, dia tinggalkan. Sudah ditinggalkan, bertekad tak akan mengulangi lagi. Jadi udah 3 itu. Menyesal, meninggalkan, bertekad tak akan mengulangi lagi, dan yang keempat, malu sama Allah. Kalau nggak ada rasa malunya, rukun keempat ini nggak dihadirkannya di hatinya, nggak disebut taubat dia. Kalau ternyata dia nggak bisa melakukan dosa itu, nggak bisa dia melakukannya lagi karena tak ada kesempatan, sebenarnya ada kemauan, maka bukan taubat namanya. Kan udah tua dia, nggak ada tenaga lagi untuk melakukan dosa itu, tak ada rasa penyesalan sedikit pun di hatinya, jadi bukan taubat namanya. Maka 4 item ini, 4 bagian dari rukun taubat itu harus lengkap supaya seseorang dinyatakan taubat. Jadi kalau berita keampunan dosa banyak dalam hadis, tapi kalau untuk urusan dosa besar itu harus dengan lengkap taubatnya. Dan terakhir tagihan taubat itu adalah malu kepada Allah. Malu bahwa dia tidak bersyukur atas nikmat Allah, enggak tahu diri dia, malu dia melihat dirinya hina begitu. Nah, inilah yang ditagih. Itu perasaan batin kita, hati kita, amal qalbu kita, dan itu mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu ini penting. Kalau orang tak ada malunya, apa kata Rasul? Faf'al ma syi'ta illam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kau tak malu, lakukan seterserah kau saja. Itu ada 2 makna itu. Bukan berarti Nabi membolehkan kita melakukan apa saja. Kalau kau tak malu, berarti kau tak ada akal lagi. Apa bedanya kau dengan hewan? Itulah penghinaan itu. Jadi jangan dikiranya pula, oh kalau begitu aku lakukan aja. Tidak. Inilah pentingnya rasa malu ini. Jadi malu hanya untuk sesuatu yang buruk. Malu tidak, malu jatuh muruah dia. Muruah itu apa? Harga diri. Wajar itu, wajar. Jadi ini malu ini. Nah, mudah-mudahan dari pesan Rasulullah SAW, dan ini bagian dari iman, karena kata Rasulullah banyak bagiannya, antara 60 sampai 70 bagian. Ibarat air di gelas, iman itu penuh. Mungkin kita nggak penuh, tapi paling tidak jangan berteruk-teruk kali. Adalah dalam kepribadian kita rasa malu ini. Dan syariat kita ini tinggi sekali adabnya. Syariat yang Allah turunkan lewat Nabi Muhammad SAW ini syariat yang tinggi adabnya. Saking tinggi adabnya, maka kita ini untuk urusan dosa gibah saja. Gibah, kenapa berdosa orang menggibah itu? Karena disebut gibah itu gibah karena seseorang menceritakan aib saudaranya, dan aib itu betul adanya. Kalau enggak betul adanya, itu fitnah namanya. Kata orang Indonesia fitnah, kata orang Arab buhtan. Buhtan artinya mengatai, memberitakan seseorang yang tidak benar. Itu buhtan namanya. Dosa besar. Ghibah dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena orang kalau diceritakan aibnya malu dia. Karena orang itu beriman, malu dia. Orang yang mau tega menceritakan aib ini disebut ibarat hewan buas, karena tega memakan daging saudaranya. Yang bisa makan daging mentah itu macan sama mangsanya. Jadi umpamakan orang itu kayak gitu. Jadi hilang malunya. Jadi nggak ada rasa kasihannya, nggak ada rasa kasih sayangnya sama orang yang diceritakan aibnya. Bagaimana kalau seandainya orang itu nggak ada malunya, Ustaz? Dia yang menceritakan aibnya.
Dia pula menceritakannya di talkshow, di televisi, di aibnya, dosanya diceritakannya. Maka apa kata Imam Nawawi? Orang yang tidak ada rasa malunya halal digibah, katanya. Halal digibah, berarti dia sendiri tak ada kehormatannya. Sementara kita umat Nabi Muhammad ini ada sesuatu yang dipertahankan bagi diri kita selain harta, selain nyawa, selain agama, selain akal, yaitu kehormatan. Jadi kehormatan itu dilindungi dalam syariat. Karena saking tertingginya kehormatan syariat ini, banyak dosa besar yang terancam gara-gara orang merusak kehormatan orang lain, termasuk aib tadi. Mudah-mudahan dari penjelasan saya terbit dari hadis yang saya bacakan tadi, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, menjadi pedoman hidup buat kita, menjadi penghias diri kita. Kita pakailah sifat malu ini sebagai perhiasan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya paling tidak meninggal kita ada bekas iman di diri kita. Karena ada rasa malu itu, dan rasa malu itu berpaut dengan ketinggian akal sehat kita. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Barakallahu li wa lakum bima fi ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahul bihi bainana wa baina ma'asik, wa min khasyatika ma tuballighuna, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma yuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matina bi asma'ina wa basarina abadan ma ahyaitana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.